ulama-ulama hakikat nerangkan masalah la haula wala quwata illa billah. Niku mboten usah kultur, mboten usah saya katakan atau misalnya sebelum wiridan menikul tu la haula wala quwata illa billah. Atau aktarifu saya mengakui la haula wala quwata illa billah. Begitu juga masalah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah. Geleng-geleng. Termasuk yang meyakini demikian itu suatu hikam yang ngaraskan. Terus ngeten. Kenapa la haula wala quwata illa billah? Tidak ada kekuatan untuk taat dan tidak ada kekuatan untuk menghindari maksiat kecuali atas nama Allah itu sendiri. Kecuali karena Allah itu sendiri. Jika seseorang latihan ikhlas kemudian mengatakan misalnya amil tulillah, sholai tulillah atau saya zakat sedekah itu nama billah. Maka itu punya masalah tauhid di mana seakan-akan itu Allah di sini di atas misalnya. Terus saya di bawah, terus saya bilang ya Allah, saya ini beramal. Kemudian amal saya peruntukkan engkau. Berarti ada hamba di bawah yaitu amil itu, sholat itu, ya pasot. Ya Allah saya sedekah. Kemudian sedekah saya ini saya kasihkan engkau demi engkau. Berarti di sini ada rivalitas wujud, yaitu wujudnya Allah itu sendiri dan wujud kamu sing sok suci, sok sedekah. Dan itu melukai tauhid. Karena kamu sadar wujud kamu sadar amal kamu BR terhadap prestasi kamu. Sehingga dirinya kenapa Nabi itu tidak pernah mengajarkan usabbihu subhanallah atau hamidtu alhamdulillah. Tapi semua wiridan tidak usah dimulai gitu langsung subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan teman rasa anut kitab-kitab yang nerangno subhanallah, usabbihu subhanallah. Niku papan bawah niku sing nafsiri ngoten niku itu buatan kelas niku. Sing arange wong fikih. Artinya orang-orang yang cara pandang masih kelas fikih. Itu dilawan total oleh para ulama hakikat. Kalau baleni mana ini? Ketika kamu mengatakan sholaitu lillah, saya sholat karena Allah, saya zakat karena Allah, saya puasa karena Allah. Itu kan seakan-akan ada saya yang juga wujud, kemudian ada Allah yang juga wujud. Saya yang beramal, kemudian amal ini saya peruntukkan Allah. Saya ulang lagi, itu menurut orang ilmu hakikat dianggap masih melukai tauhid karena ada rivalitas wujud, yaitu wujud kamu dan wujudnya Allah. Sebab itu kata ulama-ulama hakikat, sebab itu la haula wala quwata ora illa lillah, tapi illah. Kalau illa lillah nanti jadinya kan ada kekuatan ibadah yang dilakukan hamba, kemudian lillah demi Allah. Tapi kalau billah kan tidak begitu, tidak ada kekuatan apapun kecuali atas nama Allah. Berarti begini logikanya. Ya Allah, engkau menjadikan saya sholat, engkau menjadikan saya berzakat, engkau menjadikan saya berhaji. Dan semua kejadian ini karena engkau, karena kekuatan engkau, karena hidayah engkau. Dan kemudian menurut aturan engkau, ya memang dari engkau, ya milik engkau. Jadi itu lebih membunuh syirik, membunuh riya, membunuh ujub. Jadi kemana itu lebih efektif untuk memantapkan nama tauhid. Ya coba misalnya dari awal kalau gak ada duit tak juta. Dari awal saya menganggap ini uang Tuhan. Saya bisa zakat juga yakin itu hadiah Tuhan, hidayah Tuhan. Kemudian saya yakin Tuhan pula yang punya uang ini yang memerintahkan saya sedekah. Dulu rasa latihan ikhlas, rasa konsultasi ikhlas, mesti ikhlas sih. Mengarah popo deh. Bahkan dia tidak melihat kekuatan yang ada pada dirinya. Nah di sini ini orang yang punya mental begitu tentu sudah dikanzil min kunuzil jannah. Dia sudah sangat dekat dengan surga atau kanzil min kunuzil arsy. Dia cara berpikir sudah berpikir ala aras, tidak berpikir ala bumi yang profan yang. Nah, kenapa saya ngajinya riyen la ilaha illallah saniki la haula wala quwata illa billah. Kemarin kan kalau terangkan. Ketika al-mukmin sudah yakin la ilaha illallah, tidak ada wujud hakiki kecuali Allah. Ini kan kalau balen ngale kalau terangkan. Wujud yang sekarang ada kayak saya sampai yang sekarang ada. Itu saya ingin wujud. Dijotosi wong ya loro, tiba ya loro, ora duwe sumpah. Sawangane rugen bareng wujud. Dipisoi wong ya loro ati. Ini sawangane wujud. Tapi wujud yang sekarang kamu lihat itu wujud yang semu karena imkanul adam bisa ditiadakan, bisa disunami, digempakan, pokoknya bisa ditiadakan. Sebuah wujud yang bisa dihilangkan namanya tidak wajibin wujud. Ya karena eksistensi wujud manusia ini wujud yang bisa dimusnahkan, begitu juga bumi bisa gempa, laut bisa kering,
matahari bisa retak, bisa hancur. Semua wujud yang ada ini semuanya imkanul adam, bisa ditiadakan. Barang yang bisa ditiadakan tentu tanpa eksistensi. Paham ya? Tanpa apa? Eksistensi. Dan sesuatu yang tanpa eksistensi tentu tidak bisa diperbandingkan dengan Allah yang wajibil wujud. Kemana dunia presiden dunia mati kabeh, dunia tetap pakai. Musa dunia mati kabeh, dunia tetap pakai. Langit bumi hancur, dunia tetap pakai. Mengeran gak ada gawe gantinya. Karena Allah yang hilang dan itu perkara tenan. Lalu kalau apa mati, cara mati tetap senang. Kalau buatan pasir sudah khotimah. Kalau cara apa mati, es pasir. Kita berpengeran ini jadi dengan buatan apa no? Mumpun angger buatan ganti pengeran betul no. Paling banter kalau zaman teng dunia sing Rahman gitu jenengan. Makanya akhirat sifat Rahman itu tetap baik. Tapi pikir jenengan orang arah sing iso ganti sifat Rahman jenengan. Kita harus punya tauhid sekelas itu. Makanya mangkola la ilaha illallah dakhalal. Orang yang yakin bahwa yang wujud hakiki itu hanya Allah pasti di surga. Yang menjadikan kita sampai mati nangis itu mesti ke wujud meluru ya Allah baik kowe. Kowe mbok pikirno nasib Gusti kula ning swarga tan neraka kaya apa larane kula nak ning neraka. Lah Allah jadi pangeran. Jebule gak nangisi aku to nangisi awakmu dhewe. Wujud apa pentingnya kok mbok tangisi. Paham wujud itu ora penting kok mbok. Enggak ada di hadis wong sing sampai mati muni nasib-nasib di swarga. Mangka na akhiru kalamihi Allah dakhalal. Allah ora trimo ngape mati jadi nyebut liyane ora trimo, paham? Dan sementara kita diajarkan ape mati dari kondono ben mlebu. Itu ajaran sesat ya menerang. Ora ana hadis. Sing ana ya mangka na akhiru kalamihi Allah dakhalal jannah. La ilaha illallah dakhalal. Karena wujud kita tidak penting. Kenapa kamu diskusikan dengan zat yang super penting? Wong itu gale gamane nek kowe diskusi awak dhewe pengeran kok sampean lapor kula. Gus, kula niku gadah tempe tunggal mun kula goreng itu jenengan tempe bakat ning ngarep. Kena bakat nasib ning ngarepe pangeran padha karo bakat wujud yang tidak penting di depan zat yang wujudnya paling penting. Sehingga dalam ilmu hakikat dikenal makom fana. Makom fana makom rusak di mana orang meyakini semuanya tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mau meninggal pun hanya bilang Allah. Mana tahu terus no? Allah, palingan nang suatu Gusti ampun sampai kudu apa lho ono nek awake ono meneh dene kadun nafsi. Yo nang mesti kowe mesti eling susah, eling utang, eling macam-macam terus. Eling anak bojo. Jadi itu harus dilatih sekarang mumpung durung mati sampean latih. Dilatih di mana membunuh kadun nafsi. Paham ya? Ini itu tadi, pertama dilatih pakai hujah ilmiah, ya. Pakai hujah apa? Ilmiah. Kalau wujud yang sekarang kita saksikan adalah wujud yang bisa dimusnahkan. Itu cara bahasa Arab jadi imkanul adam, bisa dimusnahkan. Nah yang sekarang kamu vonis tidak ada, misalnya cucu kita, sekarang kan belum ada. Itu imkanul wujud. Berarti anak cucu kita yang sekarang belum ada, cucu kita misalnya. Itu kan sekarang adam, tapi imkanul wujud. Yang sekarang ada kayak kita bisa dimusnahkan. Kalau begitu saat Adam juga Adam yang tidak hakiki, saat wujud ya tidak wujud ya, gampangannya atau benar. Semuanya serba semu. Tentu barang yang semu eksistensinya tidak bisa diperbandingkan dengan zat yang wajibil wujud. Dan ini rumah tenang. Dan ngoten ketika sampai beribadah, saya sholat, saya zakat, saya sedekah. Itu kurang baik. Karena ada saya, ada Allah. Makanya tidak sebaiknya tidak sholaitu lillah, tapi sholaitu billah. Bukan tasaddaqtu lillah, tapi tasaddaqtu billah. Dan itu sini la haula wala quwata. Niku cara ilmu hadis. Kan kula belani malih niku cara ilmu hadis. Nah cara ilmu fikih, cara ilmu syariat biasa. Yes. Kula sedekah karena Allah Taala. Kula sedekah karena senajan to diguyu-guyu pangeran tapi niku dibener cara syariat. Nah, cara hikam nak ngeten. Sampai fatat tubil ajra mimman dua muftihi ilaika. Akalem ning ndi. Jadi gamane ngeten. Sale roke ning kere. Kan kowe kere, dia Gus kula kere. Kita tak 2 juta. Dagang mau. Mak kuat tipek kowe. Kula baleni. Kan kowe kere, dia kere karuan kere Gus. Foto kata kono. Saya tak 2 juta kan dagang. Mau nabati tipek kowe.
Terus laporan Mbak Gus, kalau dagang modal 2 juta, saya badi jadi 5 juta. Ya apa yang saya kue? Ya apa ini Gus? Wong kula untuk prestasi gitu apa? Yang dulu ibu kuah. Sekarang untuk badi tak kon kempek kue. Lalu saya kan untuk aku kan apa? Lah pangeran di ngoten, kue ini iso sholat mergo hidayate Allah. Iso zakat ya hidayate Allah. Saya mau zakat ya jurnane. Lu kan itu paling prestasi pasti kayak suatu dong, lu mau prestasi. Oh pangeran mesti tersinggung, kita harus pergi. Enggak ada kayak gimana mau tuntut. Jadi sebenarnya kayak batas berdoa kalau memang dua mesti ilaika. Bagaimana Anda nuntut upah dari orang yang mengasihi kamu dari kata mengasihi? Lah ya betul misalnya tuh saya kayak itu Allah. Iso betul, nggak kayak itunya. Barang di prestasi Allah saya juga tuntut. Jadi kok kalau nggak masuk tuh kan yang suara. Nah, kejanggalan syariat ini yang coba dibunuh, diminimalisir, dihilangkan oleh la haula wala quwata illa billah. Mulane wong nek esuk makom hakikat, gak ora gelem medun meneh ning makom syariat. Mergo ngerti klirune ada. Paham, tapi itu salah betul. Orang urusan sholat gitu. Kan sholat tapi orang-orang ini sholat tapi mudah pangkat. Kalau sholat bisa. Paham ya? Orang tetap sholat ya maksudnya, nak gue zakat ya tetap zakat. Lalu ini tenang, makam hakikat itu macam mana? Orang yang arah belum medun, mungkin nek mati ilmu hakikat orang arah belum medun. Mereka kode karo wes ning swarga. Mulane kanjeng ning kunuzil. Lah terus kula nu dadi kiai ra tau lara ati. Sering kok kula konsultasi lho. Gus dengan dadi kiai kok ayem. Padahal dia kan sing sing gedhe. Nek tak takoki nek. Iya ya, dadi gedhe aku ra tetep ono iki. Lah dia ada susah cangkemmu. Aku ngaji ku khatam rokok kowe dadi. Aku dadi kiai krana perintah Allah, krana hidayah Allah, dadi urusan kabeh ora ada manusa. Lah aku iki urusan mbek manusa digedhingi wong susah, urusan mbek manusa apa ono kok kiai mbek manusa penting swarga neraka ya manusa. Ana ngono ya pancen enak. Lah pancen kudu enak cangkem wae, kudu tak omongnya, pancen kudu enak. Caraku aku mulai cilik diajari aku abdu ora abdun nas. Ciri utama mukmin ngaku abdu ora abdun. Malah nek Nabi dadi nabi ku nyaman bae disiksa sesuk. Ning wong kafir nyaman, kok mulai dhisik nabi muni ini abdu. Jadi wong sing muka sapa tenan ketika roh cerita Quran, Nabi Isa, Nabi Adam muni ini abdu wa atani alkitab ku bener-bener abdu tenan. Ora susah dituduh wong macam-macam. Padahal Nabi Isa dituduh anak jadah. Anak zina. Tapi ketika dia sudah yakin ini abdu saya ini hambanya Allah, saya tahu betul bahwa saya ada anak zina, saya peduli sama uang ini abdu. Tapi niat dia nggak tahu paham. Sebab itu gelar tertinggi di Quran itu abdu subhanalladzi asra bi abdi. Bahwa Muhammad benar-benar hamba Allah. Artinya Muhammad nggak bisa didikte oleh sekelilingnya, didikte oleh makhluk, didikte oleh kepentingan, didikte oleh hazin nafsi. Bukan benar-benar kan Nabi abdihi kaulane. Karena gue didikte watang lesunis keuangan geluntangan masa. Didikte radio ini kok ayat bentuk dindi. Kurang bang, didikte sampean itu apa? Mereka apa pengeran mo. Lagi disebut di Quran aro'e tamanita sudah ilahadu. Orang yang menjadikan seleranya sebagai Tuhan. Dan ini bahaya dalam ilmu hakikat. Untungnya syariat ya darah rapopo, paham? Jadi mulai syariat itu dinikmati ngomong tengok sampean-sampean gitu, paham gitu. Nah, jadi pakai salahin. Syariat pakai nopo salahin. Kemprol, lagi aturan aja nih sering kemprol. Ya orang kompromi ya. Oh, Gusti kelompok sholat, kelompok donga sekarang juga iris gila itu juga kerjaan Allah. Bisa sholat kerjanya. Lalu kayak dia orang tuntut itu kelainan apa buat dia tahu. Lo kelainan apa buat aku ini? Normal namun. Buat lo kok wali. Kalau ada dari hikam, kayak bakat lubul ajra mimman huwa mufti ilaika. Bagaimana Anda menuntut upah dari orang yang memberi hadiah kamu? Wah itu zakat, mereka diparingi sehat, bisa bergawe, diparingi dunia pangeran, diparingi hidayah sehingga orang medit belum zakat. Itu nak kabeh kersane Allah. Karena Allah ngersano betul. Gusti berhubung kalau zakat, tak niki kasih bonus. Ini kere ramodal, bareng di modal malah lama. Lah mulane hakikat wong nabe mati kon muni Allah. Ora usah terus malah keliru. Ada terus kok ben malah keliru. Terus kok kesindro kok ya malah
Mulane nek hadis nek akhirul kalam itu mau Allah tok. Boten enten luwes to nih. Lah niku sirine ngoten. Maksudnya kula nerangno sirine. Benar-benar ora jagal kok Allah tok dan kok ora bakat nasibku. Keberatan. Awake ra dibakat itu keberatan. Ya, iya. Karepe nduk bakat. Lalu wujudnya merah, penting kok coba. Gak terima, dia nanti bakat ini apa? Ini tentang orang hadis deh, malah ini hadis-hadis yang membusu warga, ini uang sing akhirul kalami Allah. Jodoh kono tok lho ya, ora ono liyane lho nggih. Ora kok terus dong. Sampeyan wani kira-kira mati ora terjun swarga wani kan. Kawan, ya wis ariat kawan. Kira nyali. Mergo pikirane apa saja maksudnya. Aku ini bisa kok dia tuh pemikiran. Kade nyali, aku yakin rai-rai sama nanti nyali. Ketorong gue lah ngaji kalau kilo talatnya jadi wani. Saya itu baru kayak guru nih. Tapi agak dilatih mursid itu tak kuat. Mulai yang betul negara orang mursid itu puluhan tahun jadi mursid sepuh. Menjadi ini apa? Ini apa nih? Terus pulang jadi mursid selawase tapi nyaman bawa kita di jenengan. Berarti kalau mursid saya. Ya aku tak kebilan. Lalu tuan tuan betul kerana sombong. Kalau yakin ilmu tentang kulo ilmu guyonan. Allah maringnya aku ngalim, jadi maringnya aku mulang. Jadi kulo itu negeri ilmu guyonan salah ikun. Berarti kita di Allah. Jadi guyonan kulo itu guyonan suhu firman tam. Maka dari kata Allah wal hakku wa nama itu namin tuh wal. Jadi sing Allah itu hak. Kabeliannya Allah hakikatnya mau. Batil semua pas wujud bisa diadakan pasti ada bisa diwujudkan jadi profan semuanya serba tidak jelas sekarang tidak jelas tentu tidak bisa diidam-idamkan di dewa tentu yang paling jelas adalah Allah mulai nabi mati mangkana akhirul kalami Allah tapi itu tadi saya yakin mau saya gak nyari pun untuk ulah balik nekane wong sekarang kalau nunggu lele kiai kalau sekarang mudah pulau kok terus harus pakai itu agak mikirah. Oke, atau keluar atau jenan dulu tak kira aku nama. Dia apa mati kancane Gunawas dia apa mati yo. Itu salam bago bapak. Murah ada kalian neraka. Kancane bisa tenaga sakit apa mati juga dia mau dengar bumi kancane bapak ini neraka seorang yang bukan iwan neraka pergabungan terpaksa berdarah sekarang pasti diri sama sebenarnya Gunawan murahnya enggak lewat artinya aku temu bapak punya neraka lho ini cerita ngaji tapi ilmu hakikat itu gue tengah ngaji mawon ya kalau nyuwun sokoken gitu sholat ya tetap poso ya poso ya tetap nama poso waya foto tetap foto nak iso foto ya enggak ada orang lain tak foto malah susah kalau di tahun larat lagi kita gerombolan itu apa foto susah tapi foto malah susah anak jo salim bucu salim gue rasa foto tak kena apa Kali kalau termasuk kiai sih rasa seneng dituani betul-betul. Nggak ngomong larang. Kalau nanti mau kiai sih paling rasa seneng dihormati. Repot, nama? Mana susah dihormati, wong susah. Mari hijab. Kalau nanti ada murid terus, mau murid itu apa penting? Tidak barang-barang jadi nama. Kalau nggak bisa mengajar, betul nanti murid. Kalau nggak tanpa-tanpa undang ya ada. Padahal nggak dipaksa. Kadang biasa bukul terus nasihat-nasihat yang pernah mandi, tak mau ngomong orang pulau ya salam. Wah, sampai senang aku wis ibadah, wis nasihatku iku wis gampang. Mbok senengane kok repot. Bang kalau saya ini malah. Dan sampean roh sirine. Kenapa la haula wala quwata illa billah begitu dipuji oleh Rasulullah sebagai kanjeng min kunuzil jannah.
disebut ghirasul jannah, tanaman suar. Itu cirinya ngoten, memang ada peluluan, ada penafian, ada bentuk penghancuran pada diri-diri yang tidak penting, yang profan, yang tidak ada wujudnya, tidak punya arti. Tentu dengan la haula orang akan kembali ke eksistensi yang semestinya. Itu zalika bi annahu wal hak, yang hak nyata wujud itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ora usah mbok warai bakas warga neraka. Itu ora penting. Sehingga sing ana hadis mangqala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ora ana hadis man daa sapa sing donga kepengin mlebu swarga dakhala. Malah kira-kira hadis sapa sing donga-donga njaluk mlebu swarga, mongko pangeran ngongkon ben swarga dhewe malah kira-kira. Kira-kira malah ngono. Kira-kira padha-padha ana hadis malah ngono. Kok arep-arep dhewe kok ngel-ngelo pengen. Ini pentingnya, makanya ketika ulama-ulama kenapa semua wali songo sampai semua wali tidak ada ajaran saya membaca tasbih, saya membaca alhamdulillah langsung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa. Jadi kita tidak membahas diri kita, ya, tidak mengutarakan tentang diri kita. Ini penting kalau aturakan karena sekarang itu ilmu-ilmu ngeten pun mergo sing kuat sare. Misalnya sing kuat syariat, wong Islam lebih suka, masuk ke Islam aman. Nang amal wong Islam jadi gagah. Ngalahno wong kafir. Berarti soal kafir dunya nek atine ati syariat sing kuat wae ora iso menang. Mergo gampang, wong Islam lebih suka. Nek wis suka gelem zakat. Wong sing mentale kepengin suka, iku mesti dhisik sak miliar jangan ora ora suka. Ora ana wong seneng suka sing anggap dhisik sak miliar itu suka. Jadi akhirnya pada miliar rompati lomo dan mereka orang juga nak merasa suka nak Islam miliar. Karena familia ada merasa suka kepingin suka ada telur. Artinya nak hati ni orang hati dididik, tetap dididik mana itu. Pokoknya dididik mubalek malah ruang. Ada pulau itu bolak balik. Santri pulau itu atas menjadi mubalek jangan ngaji ni berpulau. Itu nanti diundang ke kawasan pulau, baik kalau orang tahu sekolah tetap wakil khusus juga di guru pulau, tapi kalau yakin betul suci. Nah, jadi yang ngomong yang buat dia, pulau yakin betul suci, mesti gambarnya sering ngomong ke pulau pengajian yang ini betul suci. Ini yang ngomong di jujur, tapi ini guru sebut dimawon guru pulau. Dari misalnya pulau tak bisa, maksudnya sebut dimawon biasa, mau tak terang mas. Pengajian wape mau separuh. Jadi pas ngaji mau sholawat nasihat uang wape. Nah kamu separuh. Sejurusnya itu dor-dor itu ditarik duit 5.000 10.000. Ibu saya bisa mau nak baik. Lah nak proses saya ngene iku kira-kira darane apa kabeh. Soale sing nyumbang 5.000 jatah belanja anake, sing 10.000 jatah susu anak. Sing rondo-rondo iku jatah belanja sedek suku Lombok. Kowe wani yakin nak pengajian apik total. Apik total nak sing undang wong sugih, blebet duit malah apik. Kesane kiai ini sombong ati wong sugih teko melarat teko, tapi malah apik wong sugih nyangoni kiai 1 juta dhewe parkir. Wong melarat nyangoni 50.000 dhewe jatah susu bayi. Tapi kan resiko menawa ilmu itu kan resiko. Darah di gede ngomong, tak ada pengajian mesti sunat nak tinggal yang juga pribadi. Mereka nyangoni 1 juta, mungkin parkiran. Misalnya orangnya duit alta berder, duit alta berder, duit triliunan. Nyangoni 2 juta, duit parkirnya kira-kira wali menegaknya dulu lah. Wong marah, sewenang kiai, dia mana lagi panjangan lebih saya ketahui, dia tidak lurus, tak 11, tak 13, nyangoni gue. Ngeri kamu. Loh, ini bukan kuliah ini tenang tu. Lah nak ngono sunat ning ndi? Dia tekoni juga apa marah. Kira-kira. Menenge. Itu wani nerangno itu pasti datang. Ya, manjen tak apa itu manjen jenengan wis ngalim tenan iso apa-apa pikir. Lah tangan kok ora bulat-bulat ae. Manjen kula mau ngeling, bahwa sesuatu yang baik tentu kalau bisa dari proses yang baik. Kalau dari proses yang kurang baik, paling enggak kita ngakui lah, ini api umur separuh, paham ya? Di separuh ini di istighfar. Mulai dari Robi Adewe, wastighfaruna yahtadi ilal istighfar. Kue nak istighfar, kue cek butuh istighfar. Nah, kalau betul butuh istighfar, yang tali rukin. Astagfirullahaladzim, Gusti, kalau sepuluh dosa, kalau kata, tentunya kalau maksiat, kalau kata. Dari ini pengira. Maksudnya mulai tak sepura, terus kepen lebih suarga.
Wong kowe sing mestine nek kowe adil tenan, Gusti dosa kula sepuro, muga kula nate salah. Nek ampun kula mau njenengan sepuro nol Gusti, kula pun nate boten gadah dosa. Nah ngono sik apik, mergo sangka salah sing wujud, dale ketau bodoni wong, tau selingkuh kan salah wis wujud. Mestine jaluke kan netral dadi nol to, kon ngapus tok. Tapi karena istighfar mesti nakal. Maksudnya di sepuluh itu suarga no, paham? Mulai dari biasa-biasa wastifaruna yang tadi hilang. Mereka tukang jalan sepuluh penjalan orang-orang kriminal. Mesti pikirannya mesti ngoten. Lalu tak memakai nyaur rapat iso sudah jadi bodoh ini kan bisa, paham ya? Tapi karena Gusti, gua paling ngerti jembar. Maksudnya dia iso nyaur, terus dia juga. Orang terima mesti iso nyaur tahu nopo? Paham ya? Nak ngono sawangane tawadu istighfar tapi penuh keangkuhan. Sebetulnya penuh nopo? Banyak wong sing istighfar nangis-nangis itu. Pikirannya kan mesti dosane dihisab. Tapi mesti ra trimo, cara dina Allah tok mesti nopo? Karena itu bagaimana mungkin orang yang prestasinya gremotan dosa kemudian modal istighfar kadang-kadang wae kok langsung ke swarga itu? Yaitu keangkuhan. Nopo? Amalane dawuh Rabbul Adawiyah wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Saat kita juk sepuro pangeran iki butuh sepuro meneh. Iki butuh istighfar. Mulane jumlahe kon nambahi. Misale 100 sing njaluk dosane di sepuro, 100 meneh nyepurano istighfare, 100 meneh nyepurano mergo kadunap sine, 100 meneh walhasil dadine pirang-pirang. Mulane dari ulama, kenapa kok istighfar ping 1000 wong kanjeng Nabi ping 100. Nah kanjeng Nabi ping 100 ora duwe salah, berarti sing disalah kan dikeluar 200. Dan salah pirang-pirang tolong. Ya kira-kira orang biasa 1000 lah terjadi 1000 gara-gara ini wong nabi ne 100 logikane nek nabi ra salah lho kok 100 sing salah ya saiki 200 salah bolak-balik wis wae boleh kena 1000 boleh kena 1000 kenapa lho ini tenan wis ngene cara biasa yang ngendikan wastighfaruna yahtaju karena istighfar itu tetap ada keangkuhan dia ada napa. Misalnya gue salah mbak majikan, bobodoni urusan apa dipecat. Mesti ke 10 orang sekedar melupakan salah itu, tapi terus diterima lagi untuk gaji. Jadi mesti ada unsur angkuhe, minta maaf itu mesti ada unsur lebihnya. Gue salah mbak majikan, apa dipecat. Jadi 10 itu bukan sekedar supaya majikan itu melupakan masalah itu kan enggak. Terus nggak dipecat, terus dapat gaji lagi. Wong salah, bakatannya wis kepengen dapat gaji. Foto wong dosa mek pangeran kan astagfirullah maknane salah dimaafkan. Put matur apa? Nah, keangkuhan inilah yang menurut Rabbi Adawiyah wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Paham ya? Nah, sampean pokoknya butuh istighfar. Nah, sampean di cara kula nggih dengan kita kumpul Pak. Mumpun kula itu. Mergo Kanjeng Nabi niku 100 pinten? Saya wis delok. Ya suwi ya. Cara wong kira nek mati pangeran juga suwi. Ya repot. Nang wong nek mati pangeran ya repot. Paham. Jadi repot. Paham. Jadi kalau terangkan nah sampean ra iso istighfar ping 1000, ra iso ngamal sing akeh. Minimal secara tauhid kita sudah la haula wala quwata illa billah. Bahwa segala yang kita miliki, kita bisa sholat, bisa zakat, bisa sedekah, bisa haji, itu semua milik Allah dan atas nama Allah.